para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Eurotrip. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, Gamapra hanya mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler yang nantinya Gamapra akan menceritakan keseluruhan filmnya. So kalau begitu nggak usah kebanyakan basa-basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Scotty memiliki sahabat bernama Haris dan si kembar Jenny dan Jamie. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak mereka bersekolah. Dikala itu, mereka yang baru lulus dari sekolah merencanakan pergi ke pesta musim panas yang diadakan di rumah teman mereka. Scotty pun ingin mengajak pacarnya yang bernama Fiona ke pesta tersebut. Namun sayangnya, di hari kelulusan Scotty diputusin oleh Fiona. Scotty pun tampak tak percaya mengetahui bahwa pacarnya yang selama ini ia sayangi telah memutuskannya. About me dumping you. Huh? Fiona! Ketika Scotty sudah di rumahnya, Scotty mendapat ejekan dari Haris dan adiknya perihal dirinya yang baru diputusin oleh pacarnya. Dan tak lama, ada email masuk dari sahabat penanya Scotty dari Jerman yang Scotty sebut Mike. Scotty pun membalas email dari Mike dan mengatakan bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya. Haris yang sedang bersama Scotty pun memberi saran ke Scotty untuk berhati-hati jika berkenalan lewat internet. Karena bisa saja orang yang bernama Mike adalah penculik. Berawal dari perkenalan lewat internet, lalu ngajak ketemuan, selanjutnya diculik. Scotty pun mendengar perkataan sahabatnya dan memilih untuk berhati-hati dengan Mike. This is how these sexual predators work. Next thing you know, he's gonna... Auf Wiedersehen, Mike. Setelah itu, Scotty dan Haris pergi ke pesta yang sudah mereka rencanakan. Di sana, mereka bertemu sahabat mereka yaitu si kembar Jenny dan Jamie. Di pertemuan tersebut, Jenny dan Jamie memberitahukan ke Scotty dan Haris bahwa mereka akan berlibur ke Paris esok hari. Jenny pun mengajak Scotty untuk ikut bersamanya. Namun Scotty menolak ajakan itu dikarenakan dirinya harus menyiapkan diri untuk bekerja bersama ayahnya. So you guys decide where you're gonna go first? Paris. I can't wait for Dr. Dad, Scotty. Oh, it's gonna be so awesome. Kemudian di dalam pesta yang sedang diadakan, terdapat sebuah band yang ingin menyanyikan sebuah lagu untuk pacar vokalisnya. Pacar vokalis band tersebut ternyata adalah Fiona. Di saat band tersebut sudah menyanyikan sebuah lagu tersebut menggambarkan tentang Scotty yang tidak tahu bahwa Fiona telah diam-diam menjalani asmara dengan vokalis band tersebut di saat masih berpacaran dengan Scotty. Scotty yang mendengar lagu tersebut menjadi sedih dan memilih pulang ke rumah. This band rocks! Yeah! Scotty yang sedih pulang ke rumah dengan keadaan mabuk. Ia pun melihat email balasan dari Mike yang mengatakan dalam emailnya bahwa ia ikut sedih mengetahui Scotty baru putus dengan pacarnya. Dan Mike akan berkunjung ke Amerika untuk mengajak Scotty bertemu lalu melakukan kencan bersama. Scotty yang membaca email tersebut teringat perkataan sahabatnya yaitu Haris bahwa Mike mungkin saja akan menculiknya. Scotty yang takut pun membalas email tersebut dengan meminta Mike untuk tidak berkunjung ke Amerika dan menemuinya. Never write to me again and don't come to America. Keesokan harinya, Scotty terbangun dari tidurnya dan melihat adiknya sedang membaca email yang dikirim oleh Mike. Lalu adiknya Scotty tidak menyangka bahwa Scotty menolak ajakan Mike untuk bertemu dan melakukan kencan bersama. Scotty pun menjelaskan ke adiknya bahwa Mike adalah seorang pria dan mana mungkin seorang pria berkencan dengan pria juga. Lalu adiknya Scotty pun memberitahukan bahwa Mike bukanlah seorang pria.
Menurut adiknya Scotty yang pernah les berbahasa Jerman, Mike menuliskan sebuah kalimat yang memberitahukan bahwa ia adalah seorang wanita yang bersedih mendengar tentang Fiona. Yang itu berarti Mike mendeklarasikan bahwa dirinya adalah perempuan. Scotty pun masih belum percaya dengan perkataan adiknya. Ia pun memberikan sebuah foto Mike yang sedang bersama sepupunya yang seorang wanita bernama Jen. Lalu adiknya Scotty pun menyadari bahwa Scotty telah salah dalam penyebutan nama Mike yang seharusnya adalah Mike. Terlihat di alamat emailnya Mike bahwa kata Mike dibaca Mike, nama yang umum digunakan oleh seorang wanita di Jerman. Dan foto yang ditunjukkan oleh Scotty telah terbalik mengenali Mike yang sebenarnya adalah perempuan bernama Mike. Scotty yang kini sudah menyadari bahwa dirinya telah salah dalam penyebutan nama merasa menyesal dengan tindakannya. Lalu di Jerman, Mike tampak kesal dengan email balasan Scotty. Ia pun memblok email Scotty agar Scotty tidak bisa lagi mengirim pesan email kepadanya. Di Amerika, Scotty terlihat panik ketika dirinya sudah tidak bisa lagi mengirim pesan email kepada Mike. Lalu datang Haris yang ingin mengajak Scotty untuk main. Scotty pun yang melihat Haris menjadi kesal dikarenakan setelah mengikuti saran darinya, menyebabkan Scotty kehilangan sosok wanita cantik asal Jerman. Scotty pun memberitahukan ke Haris bahwa Mike yang selama ini dianggap pria sebenarnya adalah wanita bernama Mike. Hanya saja salah dalam penyebutan nama. Haris yang mengetahui itu pun menyarankan Scotty untuk pergi ke Jerman. Scotty pun setuju dengan saran tersebut walaupun dirinya tidak tahu keberadaan Mike yang sebenarnya. Yang Scotty tahu bahwa Mike tinggal di Berlin. That's Mike. I mean, Mika. The only thing I know is that she lives in Berlin. So go to Berlin. How are we going to get to Germany? Don't worry, I've got it covered. Akhirnya dengan modal nekat, Scotty dan Haris pun ke bandara untuk pergi ke Jerman. Di bandara, mereka berdua mendaftar menjadi kurir ekspedisi agar biaya penerbangan ke Jerman tidak terlalu mahal. Namun sayangnya, mereka harus ke Inggris dikarenakan tidak ada pengiriman yang ke Jerman. Mereka akhirnya terbang ke Inggris. Setibanya di Inggris, mereka pergi ke sebuah bar untuk beristirahat. Ketika mereka sudah berada di bar, mereka bertemu dengan supporter bola. Dan ternyata bar yang mereka kunjungi adalah bar khusus untuk supporter bola dari klub bola di Inggris, yaitu Manchester United atau disingkat MU. Team in the world, Manchester United. Scotty dan Haris pun menjadi takut setelah melihat para supporter MU. Ketua supporter MU pun meminta mereka untuk memberitahukan identitas mereka. Scotty pun memberitahukan bahwa ia dari Ohio dan juga supporter MU dari cabang Ohio. Ketua supporter MU pun meminta Scotty untuk nyanyikan lagu kebangsaan MU jika memang benar adalah supporter MU. Scotty yang tidak tahu lagu kebangsaan MU seperti apa, ia pun menyanyikan lagu ciptaan dia sendiri. Dan ternyata supporter MU menyukai lagu yang dibawakan oleh Scotty. Alhasil Scotty dan para supporter MU pun bernyanyi dan mabuk bersama di dalam bar. Setelah bernyanyi dan mabuk bersama, Scotty tertidur dan bermimpi melihat Mike sedang bermesraan dengan pria lain. Setelah terbangun dari tidurnya, Scotty menyadari bahwa ia sedang berada di sebuah bis milik supporter MU. Scotty pun menemui ketua supporter MU dan menanyai sedang menuju kemana bis ini. Ketua supporter MU pun menjawab, "Kita akan ke Prancis untuk melihat MU bertanding." Mengetahui hal itu, Scotty pun panik dan memberitahukan ke Haris bahwa mereka akan pergi ke Prancis dan tujuan ke Jerman semakin jauh. Haris pun menyuruh Scotty untuk tetap tenang.
Scotty yang sedang panik pun mengingat bahwa sahabatnya yang kembar, Jenny dan Jamie, sedang berlibur ke Paris dan pastinya mereka sudah berada di Perancis. Scotty pun meminta HP-nya Haris untuk menghubungi Jenny agar Jenny dan juga Jamie bisa menemui dirinya setibanya di Perancis. Let's do the frogs in Paris! And we boys! Di Perancis, bis supporter MU berjalan melawan arus kendaraan sehingga membuat arus lalu lintas menjadi kacau. Ketika sampai di tujuan, para supporter MU pun mulai membuat kerusuhan dengan menyerang warga lokal yang sedang menggunakan baju bola. Scotty dan Haris pun akhirnya sampai juga di Perancis. Mereka pun menemui Jenny dan Jamie yang sudah menunggu mereka di lokasi yang sudah ditentukan. Di pertemuan itu, Scotty memberitahukan ke Jenny dan Jamie bahwa ia ingin ke Jerman untuk menemui seorang gadis. Setelah pertemuan itu, sehubungan mereka semua berada di Paris, Prancis. Mereka berencana untuk melihat-lihat tempat wisata yang ada di Paris. Namun sayangnya, mereka harus mengantri karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Di sela-sela antrian, Scotty melihat ada seorang pria yang mengamen di jalanan dengan mempertunjukkan robot manusia. Just trying to feed his robot family. I really don't like him. Why? Scotty pun mencoba menirukan robot manusia itu. Ketika sedang menirukan, Scotty diberi uang oleh pejalan kaki yang mengira bahwa Scotty sedang mengamen. Dan gerakan yang dilakukan oleh Scotty lebih bagus ketimbang pengamen robot manusia itu. Robot manusia itu pun merasa tersaingi oleh Scotty dan mengajak Scotty untuk duel gaya robot. Duel itu pun dimenangkan oleh Scotty sehingga robot manusia itu pun tambah kesal dan mengajak Scotty untuk berantem. Scotty dan robot manusia itu pun bertarung ala robot manusia. Di pertarungan itu dimenangkan oleh Scotty dengan tendangan yang langsung mengarah tepat ke titik kelemahan si robot manusia itu. Setelah pertarungan yang cukup menegangkan, Scotty dan para sahabatnya tidak jadi untuk melihat tempat wisata. Mereka pun pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Di restoran itu, mereka berdiskusi tentang tujuan mereka ke Berlin, Jerman. Dan telah ditentukan bahwa mereka akan pergi esok hari menggunakan kereta menuju Berlin, Jerman. To Mika. To Europe. To Europe. Keesokan harinya, mereka berkumpul di sebuah stasiun kereta. Akhirnya, mereka pergi dari Paris menuju Berlin menggunakan kereta. Di pertengahan jalan, mereka berempat bertemu dengan seorang pria Prancis yang homo. Pria homo itu selalu menyempatkan dirinya di setiap terowongan kereta untuk meneror mereka berempat. Mereka berempat pun sangat ketakutan dengan pria homo itu. Namun pada akhirnya, pria homo itu pun berhasil mereka usir keluar. Buongiorno. Who's touching me? Scotty, is that you? Sehabis itu, Scotty dan para sahabatnya pun berhenti di stasiun bernama Cran-sur-Mer untuk mengganti kereta. Sambil menunggu kereta tujuan mereka datang, Jamie membaca buku panduan wisata miliknya bahwa di tempat mereka berada ada pantai yang dinamakan Pantai Telanjang. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana demi mengenal budaya lokal, alias ingin melihat wanita telanjang. Says here this town has a famous nude beach. All right, look. Sesampainya di sana, hanya Jamie, Scotty, dan Haris saja yang sampai duluan. Sedangkan Jenny ketinggalan di belakang. Ketika mereka bertiga sudah sampai di Pantai Telanjang, niat mereka untuk melihat wanita telanjang sirna. Dikarenakan yang mereka temui hanya sekumpulan para pria yang telanjang di pantai itu. Jamie pun membaca kembali buku panduan wisatanya. Setelah dibaca, ternyata selama musim panas, wanita Eropa sering diincar oleh para turis pria. Jadi wanita Eropa pergi ke pantai yang lain. No nude
girls. Here's just guys like us looking for nude girls. I don't understand. Dan tak lama, datang Jenny yang belum mengetahui bahwa hanya dirinya lah seorang wanita di pantai tersebut. Para turis pria yang mengetahui bahwa ada seorang wanita, para turis itu pun mencoba mengejar Jenny. Alhasil, mereka berempat menyelamatkan diri mereka dari kejaran para turis pria yang haus akan wanita telanjang. Sesudah itu, mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka ke Berlin menggunakan kereta. Lalu sampailah mereka di Amsterdam, Belanda pada malam hari. Kereta yang mereka tumpangi harus berhenti dan melanjutkan lagi perjalanannya esok hari. Haris yang sudah berada di Amsterdam, Belanda tidak ingin melewatkan wisata malam di Amsterdam dengan mencari klub erotis yang terkenal di Amsterdam. Ia pun meminta para sahabatnya untuk ikut bersamanya. Namun para sahabatnya menolak dan akhirnya mereka memisahkan diri dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Haris dengan seorang diri pergi ke tempat klub erotis yang ada di Amsterdam. Sesampainya Haris di tempat itu, Haris disambut dengan berbagai macam wanita yang tersedia di klub erotis itu. Pemilik klub erotis itu pun mengajak Haris untuk menikmati wisata malam di klubnya dan mengajak Haris untuk bermain di sebuah permainan. Haris pun menganggap permainan itu sangat menyenangkan. Namun setelah permainan itu dimulai, Haris sama sekali tidak merasakan kesenangan di dirinya. Ia harus diikat sehingga ia tidak bisa bergerak dan ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di tempat tersebut. Sementara itu, Scotty dan Jenny pergi ke tempat toko roti dan memesan salah satu kue yang disediakan di tempat toko tersebut. Setelah kue itu dimakan oleh Scotty dan Jenny, mereka berdua merasakan bahwa mereka telah memakai narkoba. Efeknya pun membuat Scotty dan Jenny cengar-cengir tidak karuan. Namun ternyata itu hanya halusinasi mereka saja. Pemilik toko roti itu pun bilang bahwa toko rotinya adalah toko roti biasa. Dan itu membuat Scotty dan Jenny malu seketika. What's so funny? Excuse me. Now put your clothes back on, white boy. Di tempat lain, Jamie bertemu dengan seorang wanita yang memiliki toko kamera. Awalnya Jamie pergi ke toko kamera untuk membeli baterai kamera. Namun setelah bertemu dengan pemilik toko kamera itu, pemilik toko itu menyukai Jamie dan mengajak Jamie untuk melakukan hubungan uhuy di sebuah gang. Ketika mereka sedang melakukan hal itu, Jamie dirampok dan Jamie kehilangan paspor, tiket kereta dan juga semua uang sahabatnya yang dititipkan ke Jamie. Let's change it, shall we? Okay, mister, don't move. Excuse me? Shut the hell up. I love you. Keesokan paginya, mereka pun berkumpul di pinggir jalan mencari tumpangan ke Berlin. Mereka tidak bisa menaiki lagi kereta menuju Berlin sebab uang paspor dan tiket kereta mereka hilang dirampok selagi Jamie sedang berbuat uhuy dengan pemilik toko kamera. Alhasil, mereka pun mencari tumpangan untuk pergi ke Berlin, Jerman. We all go to Amsterdam and Jamie's the one who hooks up. Setelah menunggu lama di pinggir jalan, mereka pun berhasil menemukan tumpangan untuk ke Berlin. Namun karena kesalahpahaman bahasa mereka terhadap warga lokal, mereka malah pergi ke Bratislava di Eropa Timur. Di sana, mereka bertemu dengan warga lokal yang menyukai Amerika. Mereka pun berbincang-bincang sebentar dengan warga lokal itu. Sehabis berbincang-bincang dengan warga lokal, mereka mengumpulkan uang mereka yang tersisa dan mereka mendapati uang yang sudah dikumpulkan hanya recehan saja.
Dengan uang recehan itu pun, mereka mampu mendapati fasilitas mewah di salah satu hotel di Bratislava. Mereka pun menikmati fasilitas tersebut dan mampu pergi ke tempat klub malam sambil menikmati minuman beralkohol tinggi di sana. Di klub malam itu, mereka berempat pun berpesta dan mabuk bersama. Setelah berpesta, Jenny dan Jamie yang dipengaruhi alkohol pun tanpa sadar telah berciuman. Ketika mereka sadar, mereka sangat terkejut dengan perbuatan mereka, dikarenakan mereka adalah saudara kembar. Wait, Jamie's hooking up with another girl? God damn it! Can you say what the did I do last night? Keesokan harinya mereka berempat sudah tidak memiliki uang untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Berlin, dikarenakan sudah habis untuk berpesta di klub malam. Beruntung ada warga lokal yang pernah bertemu mereka mengajak mereka menggunakan mobilnya menuju Berlin. Mereka pun akhirnya pergi menuju Berlin, Jerman. Sesampainya di Berlin, dengan menggunakan petunjuk lewat fotonya Mieke, Scotty berhasil menemukan apartemennya Mieke. Setibanya di apartemennya Mieke, Scotty hanya disambut oleh ayahnya Mieke. Ayahnya Mieke pun memberitahukan ke Scotty bahwa Mieke sedang pergi ke Vatikan. Mieke ke Vatikan untuk ikut tur musim panasnya. Scotty yang mengetahui itu menjadi kecewa dan ia sangat ingin pergi ke Vatikan. Namun apa daya, Scotty tidak memiliki uang untuk ke Vatikan. Bahkan untuk pulang ke Amerika saja belum tentu bisa. Jamie pun hadir membawa kebahagiaan untuk Scotty. Ia menjual kamera miliknya agar bisa membantu Scotty untuk menemui Mieke yang berada di Vatikan. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke Vatikan. Let's go. Romer says you're supposed to check in 3 hours before any international flight. Sesampainya di Vatikan, Scotty dan para sahabatnya pun mencari Mieke di Museum Vatikan. Dan secara tidak sengaja, Haris membunyikan lonceng yang menandakan bahwa Paus telah meninggal. Orang-orang yang ada di Vatikan pun berkumpul untuk menyaksikan pengumuman kematian Paus. Namun tak lama, terlihat asap putih yang keluar dari atap gedung yang menandakan bahwa Paus baru telah terpilih. Orang-orang di Vatikan pun menyambut gembira dengan kehadiran Paus yang baru itu. Namun ternyata itu semua ulahnya Scotty dan Haris yang sedang bercanda di sebuah ruangan dengan memakai topi paus. Haris yang memakai topi paus tidak sadar bahwa topi paus yang ia kenakan telah terkena lilin sehingga topi paus pun terbakar. Topi paus yang terbakar itu pun dimasukkan ke dalam perapian sehingga menimbulkan asap putih yang menandakan bahwa telah terpilihnya paus baru. Scotty dan Haris yang tidak tahu menahu masalah yang telah mereka buat mencari kembali keberadaan Mieke. Scotty pun melihat Mieke sedang berada di luar gedung bersama kerumunan orang yang sedang menantikan paus baru. Scotty yang telah melihat Mieke mencoba untuk segera menghampirinya. Namun tiba-tiba Scotty muncul di balkon gedung dengan menggunakan pakaian ala paus, sehingga membuat orang-orang yang sedang menantikan paus baru pun bersorak menyambut Scotty yang berpenampilan seperti paus. Stasiun TV pun mengabarkan langsung dari Vatikan dan menyebarkan berita bahwa paus baru telah terpilih. Paus yang asli pun melihat berita itu lewat TV dan tidak menyangka apa yang sedang terjadi di Vatikan. It's the new Pope! What the hell? Kemudian setelah melihat Mieke dari balkon, Scotty pun turun menemui Mieke. Namun Scotty ditahan oleh penjaga museum yang menyadari bahwa Scotty dan Haris telah membuat tindakan yang tidak benar. Namun supporter MU tiba-tiba datang dan meminta penjaga museum untuk melepaskan Scotty dan Haris. Penjaga museum itu pun akhirnya melepaskan mereka. Take your mitts off them boys! Them too!
Scotty akhirnya bertemu dengan Mike dan memperkenalkan diri kepada Mike. Awalnya Mike tidak mengenali Scotty, namun setelah Scotty memberitahukan tentang perkenalan mereka lewat email, akhirnya Mike mengenali Scotty. Scotty pun memberitahukan ke Mike betapa sulitnya perjuangan dirinya untuk bertemu dengan Mike. Mulai dari bertemu dengan supporter bola, pria homo di kereta, dikejar-kejar pria bugil di pantai, memakan kue yang disangka ada narkobanya padahal tidak ada, sampai pergi ke Eropa Timur dan melihat adik kakak berciuman di depan umum. Itu semua hanya untuk bisa menemui Mike. Scotty pun menyatakan cinta kepada Mike. Setelah mengetahui itu, Mike pun terharu dan menerima cintanya Scotty. I love you, Mika. What a loser. Perjalanan mereka berempat pun berakhir setelah Scotty dan Mike akhirnya bertemu. Mike pun pamit pulang ke Scotty dan Scotty kembali ke para sahabatnya. Mereka berempat pun berencana untuk pulang ke Amerika. Namun Jamie tidak ikut pulang ke Amerika karena ia baru saja dapat pekerjaan di Eropa. Have a good flight, everybody. Lalu di dalam penerbangan menuju Amerika, Jenny dan Haris menyempatkan diri mereka untuk melakukan hubungan uhuy di toilet pesawat. Mereka melakukan itu dikarenakan impian mereka selama di Eropa ingin merasakan hal itu dengan orang Eropa. Namun hanya mereka saja yang gagal melakukannya saat di Eropa. Sedangkan Scotty sudah melakukannya dengan Mike saat di Vatikan dan Jamie saat di Amsterdam dengan wanita pemilik toko kamera. Kemudian 3 bulan setelah jalan-jalan di Eropa, Scotty akhirnya berkuliah di kampus Oberlin dan sedang menunggu kedatangan teman sekamarnya di asrama. Sedangkan Haris dan Jenny resmi berpacaran. Haris dan Jenny pun yang ingin tahu kabarnya Scotty menelpon Scotty dan menanyakan kabarnya. Selagi menerima telepon dari Haris, Scotty menerima teman sekamarnya yang tidak lain adalah Mike. Telah terjadi kesalahpahaman dalam nama Mike di saat pendaftaran, sehingga Mike dianggap Mike. Akhirnya Scotty dan Mike teman satu kamar selama mereka berkuliah. Dan itulah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau menyimpulkan alur filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini kemanapun kalian suka. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.